Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW yang hampir berhasil, bagian 1. Nabi Muhammad SAW rumahnya dikepung pemuda-pemuda kafir kaum Quraisy yang tangguh dan bersenjata. Dikisahkan, pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan tanggal 12 September 622 Masehi, para pemuda Quraisy mengadakan pertemuan di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah untuk membicarakan cara menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin suku Bani Quraisy, Bani Naufal, Bani Asad, Bani Abdudar, Bani Mahjum, Bani Jam, dan Bani Abdi Syamsi. Dalam pertemuan itu, Abu Aswad mengusulkan agar Muhammad SAW diusir dari negeri Arab. Pendapat ini tidak disetujui karena jika Muhammad SAW diusir, maka beliau akan berdakwah di negeri lain. Mereka khawatir pengikutnya semakin banyak dan sewaktu-waktu beliau akan menyerang Mekah. Sedangkan Abu Buhturi berpendapat agar Nabi Muhammad SAW ditangkap dan dipenjarakan sampai mati. Pendapat ini pun ditolak dengan alasan Nabi Muhammad SAW pasti akan ditolong oleh kaum muslimin Mekah dan Yasrib. Akhirnya pertemuan itu menerima usulan dari Abu Jahal agar mereka mengumpulkan pemuda-pemuda Quraisy yang kuat dan gagah berani untuk membunuh Rasulullah SAW. Itulah rencana jahat orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Islam sampai tega akan membunuh Rasulullah SAW. Rencana jahat orang kafir Quraisy itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah SWT menurunkan ayat, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 30, yang ringkasan artinya adalah Nabi Muhammad akan diusir dan akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Setelah menyampaikan ayat di atas, malaikat Jibril memberitahukan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah SWT telah memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Yasrib. Setelah mendapat perintah dari Allah SWT untuk melakukan hijrah ke Yasrib, maka beliau pergi ke rumah Abu Bakar mengkabarkan kepadanya bahwa Allah telah memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Yasrib. Dalam melakukan hijrah ke Yasrib itu, beliau meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Abu Bakar dengan senang hati menerima permintaan Nabi Muhammad SAW untuk menemaninya hijrah ke Yasrib. Maka masing-masing dari keduanya itu memerintahkan atau menyewa seorang penuju jalan untuk membawakan kendaraan dan mengantarkan mereka berdua sampai ke Gua Sur sebagai tempat persembunyian di luar kota Mekah. Mereka berdua berangkat dari rumah masing-masing dan bertemu di Gua Sur. Ketika Nabi Muhammad SAW mau berangkat hijrah rumah, beliau dikepung oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuhnya. Maka pada malam itu juga, sewaktu akan meninggalkan rumahnya, beliau menyuruh anak pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Tujuannya supaya pemuda-pemuda Quraisy mengira bahwa yang tidur di tempat ini adalah
Nabi Muhammad SAW. Dan untuk meyakinkan para pemuda Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW masih berada di tempat tidur. Perintah Nabi Muhammad SAW diindahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ia sudah mengerti bahwa dengan menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW adalah menyetorkan nyawanya di tangan pemuda Quraisy. Tapi hal itu ia lakukan dengan tulus ikhlas, penuh keberanian, dan mencari ridho Allah SWT. Maka pada malam itu juga Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, dan didapatinya para pemuda Quraisy yang tadinya berjaga-jaga dan siap membunuh Nabi ternyata tidur pulas, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui keberangkatan Nabi dari rumahnya. Sewaktu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, beliau membaca ayat di bawah ini. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Quran Surat Yasin ayat 9. Dan akhirnya bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar di Gua Sur dengan selamat. Dan untuk sementara waktu, selama 3 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menginap dan bersembunyi di gua tersebut. 2. Pada waktu Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Sur, ketika orang Quraisy mau membunuh Nabi Muhammad SAW di rumahnya pada waktu malam hari, namun tidak berhasil, mereka beramai-ramai dengan membawa senjata dan tongkat mencari jejak Nabi Muhammad SAW di seluruh penjuru negeri itu. Sampailah mereka orang-orang Quraisy itu dalam pencariannya sampai di dekat pintu gua, di mana di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Sebagian mereka berkata, pasti Muhammad berada di dalam gua itu. Tapi pernyataan itu disanggah oleh temannya sendiri. Tidak mungkin ia ada di sini, karena di mulut gua itu ada sarang laba-laba yang sudah lama sekali bersarang di situ, dan di dalamnya ada sarang burung dara. Ketika Abu Bakar terlihat para pemuda Quraisy yang berkeliaran di dekat gua tersebut, maka berkecil hati Abu Bakar dan menangis terseduh-seduh. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabatku, janganlah engkau bersedih hati dan berduka cita, karena sesungguhnya Allah menyertai kita." Maka pulanglah para pemuda Quraisy yang mencari jejak Nabi Muhammad SAW itu dengan tangan kosong. Dan sementara itu terhentilah pencarian terhadap diri Rasulullah SAW. Demikianlah sekilas kisah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW yang akan berhasil. Bagian 1. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.